Selamat jumpa dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana menginput atau menambahkan data, baik data raster maupun data vektor, dan bagaimana membuat layout satu peta. Yang pertama-tama kita masuk ke aplikasi ArcMap 10.4. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada tampilan ArcMap 10.4 ini kita bisa lihat ada menu file, edit, view, ini adalah menu pull down. Kemudian dalam bekerja juga pada ArcMap kita ada dibantu dengan tool-tool. Kemudian ada Arc Catalog, kemudian Arc Toolbox. Nah, pada tampilan yang ada di depan ini adalah table of content, di mana pada bagian table of content ini akan menampilkan layer-layer yang akan teman-teman gunakan. Misalnya kita menampilkan layer batas administrasi, layer jalan, layer sungai, atau titik koordinat atau titik lokasi dan lain sebagainya. Jadi di sini akan ditampilkan layer-layer yang kita gunakan. Kemudian kalau pada menu file di sini, file new ini biasa untuk membuka satu lembar kerja yang baru. Kemudian file open, menu open ini untuk kita membuka project atau file yang atau data yang pernah kita kerjakan. Kemudian menu save ini untuk menyimpan data yang kita buat. Kemudian ada save as, kemudian ada save as. Save as ini juga bisa kita menyimpan untuk satu paket data secara lengkap. Kemudian ada menu add data. Nah, add data di sini, add data ini kita bisa gunakan untuk menambahkan data atau menampilkan data, baik data raster maupun data vektor. Kemudian ada juga add XY data. Nah, add XY data ini biasa kita gunakan untuk menampilkan data koordinat dan data yang ada di file Excel dalam bentuk format Excel. Nah, kemudian ada page and print setup. Page and print setup ini biasa kita gunakan untuk menentukan jenis kertas yang akan kita pakai atau kita gunakan dalam membuat hingga layout peta. Kemudian export peta. Export peta ini kita gunakan atau kita pakai dia pada saat peta sudah selesai di layout dan kita akan tampilkan dia dalam bentuk JPEG, PNG, TIFF, PNG maupun PDF. Kemudian menu edit ada untuk copy, paste dan lain sebagainya. Kemudian untuk menu view, biasa kalau kita mau lakukan layout data atau layout peta, kita bisa masuk ke layout view. Kalau posisi dalam tampilan seperti ini yang aktif adalah data view. Nah, kemudian ada menu insert. Menu insert ini juga biasanya kita menyisipkan, misalnya pada saat kita layout peta, kita layout text, insert text, kemudian insert legenda, kemudian mata angin, skala bar, kemudian skala teks, maupun bisa insert picture. Insert picture ini misalnya kita punya lokasi penelitian, kita bisa menampilkan foto pada lokasi penelitian atau stasiun data yang kita punya. Kemudian ada geoprocessing. Nah, ini ada beberapa menu, ada buffer, clip, intersect, union, match, dissolve. Pada menu-menu ini bisa kita lakukan proses geoprocessing, akan disesuaikan dengan model data yang akan kita buat. Baik, untuk langkah awal bagaimana kita mau menambahkan atau add data, teman-teman bisa lihat di sini ada add data, bisa diklik add data.
kemudian teman-teman mencari di mana data, entah itu data vektor maupun raster yang teman-teman simpan di folder teman-teman. Misalnya belum kelihatan pada kolom atau tampilan login ini, teman-teman bisa mencari dengan mengklik connect to folder. Nanti teman-teman akan mengecek di mana folder penyimpanan data atau data SHP, vektor maupun raster yang teman-teman akan gunakan. Nah, sebagai contoh di sini saya menyimpan data tersebut di drive A, kemudian pada folder data pelatihan. Ini bisa diklik data pelatihannya, folder data pelatihan, kemudian klik OK. Nah, dia akan menampilkan semua folder maupun data yang ada di folder data pelatihan. Sebagai contoh, kita akan coba membuat peta administrasi Kabupaten Manokwari. Nah, sebagai langkah awal kita menggunakan data SHP batas administrasi Kabupaten Manokwari. Teman-teman bisa lihat di sini ada data SHP MKW. Teman-teman bisa klik, kemudian add. Nah, kemudian dia akan membuka. Ini ada data per district. Ada data per district, tapi teman-teman bisa tampilkan juga kalau misalnya teman-teman hanya ingin membuat misalnya distrik Sidei atau misalnya distrik Masni. Teman-teman tinggal mengklik salah satu distrik yang ingin teman-teman buat, kemudian tinggal klik add. Nah, tapi karena di sini kita akan membuat peta administrasi Kabupaten Manokwari, teman-teman pilih Manokwari District.shp, kemudian klik add. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah batas administrasi yang telah tampil, batas administrasi Kabupaten Manokwari. Nah, kemudian data-data apa saja yang kita butuhkan selain batas administrasi, misalnya data jalan. Nah, teman-teman bisa klik kembali di add data, kemudian teman-teman kembali lagi ke folder data pelatihan. Teman-teman bisa cek di situ ada folder data jalan. Teman-teman klik add. Nah, kemudian ada Jalan Papua Barat 2010. Nah, sebetulnya data-data SHP teman-teman bisa update. Jadi ada update per tahun ya, yang teman-teman bisa cek. Untuk data latihan saat ini saya menggunakan data pada tahun 2010. Teman-teman bisa klik add. Nah, ini adalah data jalan di Provinsi Papua Barat seperti ini. Kemudian misalnya data jalan sudah, kemudian kita tambahkan misalnya data sungai. Nah, teman-teman kembalikan lagi ke folder data pelatihan, kemudian teman-teman bisa lihat ada data hidrologi. Teman-teman bisa klik, kemudian add, kemudian pilih Sungai Kecil Papua Barat. Nah, ini data tahun 2014. Teman-teman klik add. Ini adalah tampilan data SHP atau data sungai Papua Barat pada update tahun 2014. Nah, misalnya sudah seperti ini, sudah muncul, ini adalah batas administrasi, kemudian ada data sungai, kemudian ada data jalan. Nah, misalnya kita ingin tambahkan lagi, misalnya data titik desa. Titik desa, teman-teman bisa lihat pada folder ada data titik desa. Teman-teman klik add, kemudian ada tulisan plates. Teman-teman klik add. Nah, ini adalah titik desa yang tampil. Nanti kita bisa munculkan untuk Kabupaten Manokwari saja seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga pada table of content. Pada table of content di sini layer-layer yang tampil ini dia yang kita tadi add, dia akan muncul di sini. Misalnya plate, sungai, jalan, Manokwari, dia akan muncul. Nah, kita bisa mengganti nama-nama layer ini. Misalnya kita ingin place ini diganti dengan desa atau kampung. Teman-teman tinggal 2 kali klik saja di place ini, kemudian masuk ke general. Nah, yang tulisan place ini teman-teman blok, kemudian hapus, backspace, kemudian ketik misalnya
desa garis miring kampung. Nah, bisa seperti ini. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, dia secara otomatis akan terganti di sini desa atau kampung. Nah, kemudian titik desa tersebut teman-teman bisa ganti. Misalnya pada tampilan yang saat ini yang muncul adalah berwarna hijau, teman-teman bisa klik langsung di titiknya di sini, simbolnya. Teman-teman bisa pilih titik mana atau simbol mana yang teman-teman ingin gunakan. Kemudian terkait dengan simbol-simbol atau titik seperti ini, untuk datanya teman-teman mesti lihat ada simbol-simbol khusus yang disesuaikan juga. Misalnya bandara, kemudian titik-titik lainnya teman-teman mesti menyesuaikan. Nah, seperti contoh di sini, misalnya saya menggunakan titik ini, size-nya bisa saya kurangi misalnya sampai 8. Kemudian klik OK. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, ini warnanya juga teman-teman bisa ubah dia, bisa ganti dia, misalnya warna merah. Nah, ini bisa diganti tampilannya seperti ini. Nah, kemudian data sungai teman-teman bisa ganti juga namanya, bisa 2 kali klik, double klik, kemudian masuk ke general, ini dihapus, kemudian ditulis sungai, kemudian teman-teman bisa klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian jangan lupa sungai itu warnanya teman-teman bisa ganti dia pada simbol yang ada. Ini ada warna biru muda atau river ini, lalu klik OK. Nah, dia akan berubah seperti ini. Kemudian data jalan, layer jalan ini misalnya tidak tampil seperti ini, teman-teman bisa ganti juga, double klik, 2 kali klik, kemudian ke general, ini dihapus, kemudian diketik jalan, kemudian teman-teman klik OK. Nah, jalan ini mesti diubah warnanya karena hitam, teman-teman klik saja, kemudian bisa ganti warnanya. Memang ada tipe-tipe jalan yang bisa teman-teman pilih, tapi itu nanti akan disesuaikan dengan kelas jalan seperti itu. Ya, klik OK. Nah, dia tampilan sudah berubah seperti ini. Jadi teman-teman secara tidak langsung bisa lihat di sini ada bentuk poligon, ada bentuk line, ada bentuk poin. Nah, poligon itu misalnya batas administrasi, kemudian pulau itu bentuk poligon. Nah, kemudian lain misalnya aliran sungai atau jalan. Nah, sedangkan poin atau titik misalnya titik desa, titik kampung, atau misalnya titik lokasi penelitian teman-teman seperti itu. Nah, pada tampilan seperti ini kita jangan lupa untuk menentukan sistem koordinat. Ya, sistem koordinat teman-teman bisa klik kanan saja di lembar kerja sini, kemudian pilih data frame properties, kemudian teman-teman masuk ke koordinat sistem. Koordinat sistem kalian teman-teman masuk di koordinat sistem, kemudian teman-teman masuk ke geografi koordinat sistem, kemudian pilih ke Word, paling bawah teman-teman pilih WGS 1984, kemudian klik OK. Supaya data ini aman, teman-teman jangan lupa simpan, klik file, save, misalnya namakan peta administrasi Kabupaten Manokwari, kemudian teman-teman save. Teman-teman bisa simpan juga di folder atau drive yang teman-teman inginkan. Jadi teman-teman bisa cek, posisikan dulu di folder mana, drive mana, baru teman-teman simpan seperti itu. Nah, nanti setelah simpan dia akan muncul seperti di atas. Nah, ini adalah dasar untuk menambahkan atau menginput data, baik itu data raster maupun data vektor. Nah, perlu teman-teman ketahui juga data bukan hanya 1, 2, 3, 4 layer ini. Kita bisa menambahkan layer sesuai kebutuhan kita. Jadi sesuai kebutuhan kita, layer-layer apa saja yang ingin kita tambahkan. Kemudian langkah selanjutnya, bagaimana kita mau menampilkan nama kampung atau desa pada titik-titik kampung yang ada ini.
Nah, teman-teman bisa posisikan mouse di layer desa atau kampung. Teman-teman klik kanan, kemudian teman-teman klik label feature. Nah, ini secara otomatis dia muncul. Kalau misalnya ada yang belum muncul, teman-teman bisa 2 kali klik pada layer desa atau kampung, double klik. Teman-teman lihat di labels, masuk ke labels, menu labels. Nah, menu labels ini nanti teman-teman pilih yang name. Kalau misalnya belum muncul ya, teman-teman masih ubah dia ke bentuk name, kemudian klik OK. Itu dia akan muncul. Nah, ini jenis tulisan pada nama kampung itu juga bisa diubah. Langkahnya juga sama, teman-teman bisa 2 kali klik pada layer desa atau pada kampung. Kemudian teman-teman misalnya pilih jenis tulisan yang teman-teman inginkan. Kemudian bisa dikecilkan juga jenis tulisannya sedikit, menyesuaikan. Nanti dia akan berubah sesuai apa yang sudah teman-teman ubah. Kemudian setiap penambahan atau perubahan, teman-teman jangan lupa untuk simpan kembali, simpan ulang. Kemudian untuk Manokwari, layer Manokwari, teman-teman bisa ganti namanya, misalnya 2 kali klik, kemudian masuk ke general. Bisa teman-teman ganti nama Kabupaten Manokwari, kemudian klik OK. Nah, dia sudah berubah secara otomatis. Kemudian karena Manokwari ada beberapa distrik, teman-teman bisa menampilkan batas administrasi per distrik dari data ini. Langkahnya teman-teman 2 kali klik pada layer Kabupaten Manokwari, 2 kali klik. Kemudian teman-teman masuk ke simbologi. Nah, simbologi teman-teman masuk ke kategoris. Kemudian pada value field ini teman-teman ubah ke kecamatan, catch. Kemudian add value. Teman-teman klik add all value. Dia akan muncul seperti ini. Ini dicentang, dihilangkan saja. Nah, kemudian pewarnaan color ramp ini untuk mengubah warna pada tiap distrik. Jadi teman-teman bisa pilih di sini warna mana yang akan teman-teman gunakan untuk misalnya membedakan antara distrik satu dan distrik yang lainnya. Sebagai contoh misalnya saya pakai yang seperti ini, kemudian klik OK. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan batas administrasi per distrik atau per kecamatan yang sudah ditampilkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada juga tampilan skala di sini. Tampilan skala ini bisa teman-teman bisa kita atur sesuai kebutuhan. Misalnya kita mau menggunakan skala berapa, seperti apa. Kemudian ini adalah tahapan menginput beberapa data yang kita butuhkan dalam membuat peta. Data-data SHP atau data-data vektor maupun data raster yang kita gunakan, kita bisa dapat kita bisa download data-data tersebut melalui beberapa website yang sudah tersedia. Khusus untuk data SHP, kita bisa download melalui website Badan Informasi dan Geospasial. Nah, pada website Badan Informasi dan Geospasial, kita juga bisa mendapatkan data Batnas dan Demnas atau Batimeter Nasional dan elevasi model data DEM. Baik, langkah selanjutnya untuk membuat peta ini lebih bagus, kita lakukan layout peta. Ya, untuk layout peta, teman-teman bisa klik menu view, masuk ke layout view. Tetapi sebelum layout view ini, kita mesti tentukan dulu peta yang kita buat ini akan menggunakan ukuran kertas apa. Nah, teman-teman masuk ke file, kemudian pilih page and point setup. Nah, page and point setup ini teman-teman lihat ada bentuk portrait dan ada bentuk landscape. Nah, kita bisa membuat peta atau layout peta secara portrait, bisa juga secara landscape. Itu tergantung kebutuhan dan
keadaan datanya seperti apa, itu teman-teman yang menentukan saja. Nah, pada contoh ini saya akan menggunakan atau layout peta dalam bentuk orientasinya landscape. Kemudian jenis kertas yang kita gunakan, misalnya teman-teman menggunakan A4 bisa, atau A0 bisa, itu bisa kita tentukan. Nah, atau misalnya sebagai contoh saya gunakan A3 seperti ini. Ini contohnya. Kemudian klik OK. Nah, kita sudah menentukan bahwa layout peta ini menggunakan kertas A3 dengan bentuk orientasinya adalah landscape. Langkah selanjutnya kita masuk ke menu view, kemudian kita klik layout view. Nah, ini adalah tampilan layout view. Nah, untuk mengatur tampilan layout peta supaya bagus, teman-teman lihat di sini ada kotak yang muncul, kotak dan petanya. Teman-teman klik saja, kemudian teman-teman bisa besarkan. Ini karena model layoutnya seperti ini. Nah, sengaja saya kasih kosong di sini. Ini untuk nanti disisakan untuk mengisi judul, kemudian legenda peta, sumber peta, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk membuat supaya peta ini dia sedikit zoomnya bagus, teman-teman masuk ke zoom in, kemudian posisikan dari sudut atas ini, klik tahan, buat kotak pada batas administrasi Kabupaten Manokwari seperti ini. Nah, kalau belum cukup lagi, teman-teman bisa perbesar sedikit lagi. Nah, sampai teman-teman bisa lihat bahwa petanya sudah sesuai atau sudah cocok seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman lihat bahwa ini ada garis titik-titik putus di bagian kiri, kanan, atas, bawah pada tampilan. Ini sebetulnya garis panduan atau yang membantu kita dalam layout. Kemudian kita tidak usah membuat garis ini atau kotak ini sampai di tepi. Kita sisakan di bagian atas kosong, itu untuk mengisi atau penempatan koordinat, guide koordinat yang akan kita buat. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, jangan lupa simpan. Nah, langkah selanjutnya, kalau teman-teman sudah buat, kita buat adalah guide petanya. Teman-teman posisikan di sini, kemudian klik kanan, masuk ke properties, kemudian teman-teman lihat ada guide, klik, kemudian new guide. Nah, new guide di sini teman-teman klik next. Nah, teman-teman mesti lihat bahwa ada DJ, minute, dan second. Jadi derajat, menit, second. Kalau misalnya peta-peta besar seperti misalnya peta Indonesia, peta dunia, kita bisa mainnya di DJ. Kemudian kalau untuk skala provinsi atau kabupaten, kita bisa main di menit, kemudian yang skala agak kecil kita bisa gunakan detik. Nah, sebagai contoh, misalnya ini 10, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Kita apply. Nah, ini hasilnya. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan, misalnya pada menitnya dikasih naik 15, teman-teman bisa gunakan itu, tapi yang lama teman-teman masih hapus. Langkahnya itu remove guide, diklik, kemudian sampai hilang, kemudian teman-teman klik lagi new guide, kemudian klik next. Misalnya ini kasih 15 untuk parallel FV-nya 15, kemudian meridians-nya juga 15, kemudian klik next, finish, apply. Nah, ini hasilnya, teman-teman bisa lihat bentuknya. Nah, pada posisi ini teman-teman bisa lihat di bagian kiri maupun kanan di sini dia berbentuk horizontal, sehingga dia kalau mau dilihat dia makan tempat. Nah, teman-teman bisa ubah dia posisi guide di sini dia tegak secara vertikal. Itu teman-teman klik style, kemudian masuk ke properties, kemudian klik label. Nah, teman-teman lihat di bagian bawah itu vertical labels. Jadi vertical labels itu kita mau ubah bentuk vertikal pada bentuk sebelah kiri, left, dan sebelah kanan.
klik OK. Nah, teman-teman klik OK lagi, OK lagi. Nah, dia akan ubah tampilannya seperti ini. Artinya dia sudah menyesuaikan vertikalnya seperti ini. Teman-teman jangan lupa simpan. Nah, ini tampilan yang sudah dibuat. Kemudian langkah selanjutnya kita mencoba membuat bingkai. Nah, membuat bingkai untuk peta yang sudah kita coba buat ini. Nah, untuk membuat bingkai kita menggunakan tools drawing. Biasanya kalau teman-teman punya belum ada, nanti posisikan di bagian atas, tool yang di atas, toolbar di atas, klik kanan saja. Nanti lihat kalau drawing belum aktif, teman-teman tinggal klik saja, centang, dia akan kelihatan aktif, baru teman-teman tinggal atur dia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat posisikan pada pilihan rectangle. Teman-teman bisa lihat ada rectangle, tinggal diklik, kemudian bawa posisi di sudut bawah, boleh dari mana silahkan dimulai. Saya kasih contoh dari sebelah kiri atas ini, teman-teman posisikan, kemudian klik tahan ke bawah sampai dia mengelilingi peta yang sudah kita buat. Nah, tampilan akan seperti ini. Teman-teman mesti ubah warna kuning ini pada fill colornya ini teman-teman ganti karena dia kuning, pilih no color. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman nanti kasih rapi dia untuk dia punya batasan bingkainya ini supaya kelihatan lebih bagus. Kemudian ini bingkainya masih abu-abu, teman-teman ganti line colornya ini ke warna hitam. Nah, dia sudah jadi seperti ini. Kemudian teman-teman simpan. Langkah selanjutnya kita membuat judul, kemudian menambahkan legenda dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat kita tambah lagi buat bingkainya dulu, rectangle-nya. Kita klik lagi, kemudian teman-teman ambil dari sudut kanan atas, kita mengikuti garis bantu yang sudah ada. Nah, seperti ini ya. Kemudian jangan lupa pada fill color-nya ganti no color, dan kita ganti line color-nya, kita kasih hitam. Nah, seperti ini supaya tampilannya kelihatan bagus. Nah, setelah bentuknya sudah seperti ini, kita buat judul peta. Judul peta, teman-teman lihat di sini ada menu teks, tapi teman-teman klik, pilih rectangle text. Teman-teman klik, kemudian perbesar sedikit, kemudian bawa ke atas, tempatkan di sudut kiri seperti ini. Kemudian teman-teman buat kotak. Nah, kotak ini setelah muncul 2 kali klik, double klik, dan teman-teman silakan ketik judul petanya. Misalnya peta administrasi Kabupaten Manokwari, tekan enter, Provinsi Papua Barat. Nah, kemudian jangan lupa untuk pilih center untuk mengetengahkan dia, kemudian klik OK. Nah, untuk perbesar tulisan, teman-teman bisa lihat di bagian bawah di tool draw ini ada font size. Teman-teman bisa pilih perbesar, disesuaikan, nanti teman-teman akan menyesuaikan saja. Kemudian bisa ditebalkan juga, jenis tulisan juga bisa diganti, dan lain sebagainya. Nah, misalnya mau menurunkan judulnya sedikit, teman-teman bisa 2 kali klik, kemudian klik di depan peta, kata peta, tekan enter misalnya 2 kali. Oke, dia akan tampil seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita coba membuat informasi legenda peta dan lain sebagainya. Nah, kita buat legenda peta, teman-teman. Kita coba buat lagi kotak untuk membuat legenda petanya. Nah, seperti ini. Bukan legenda peta, tetapi kita membuat komponen-komponen peta yang lainnya. Kita membuat komponen peta, misalnya ada mata angin, kemudian
skala dan lain sebagainya. Nah, kalau kotak-kotak seperti ini teman-teman misalnya tidak mau mengganti dia punya warna dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik lalu copy lalu paste saja, secara otomatis dia akan tampil supaya tidak teman-teman mengganti-ganti banyak seperti ini. Jadi model layout itu teman-teman bisa lihat contoh-contoh layout pada peta-peta yang lain dan teman-teman bisa mencoba. Jadi tidak harus mengikuti seperti ini ya. Teman-teman bisa layout full satu kertas, itu bisa, itu disesuaikan saja. Jadi teman-teman akan menyesuaikan saja contoh-contoh layout peta yang sudah pernah teman-teman lakukan atau buat. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita tampilkan mata angin. Untuk mata angin, teman-teman masuk ke menu Insert, pilih Not Allow. Nah, ini ada banyak tipe mata angin, teman-teman pilih salah satu saja arah mata angin. Nah, sebagai contoh saya pakai EC Note 61, klik OK. Nah, ada ini teman-teman, kita tempatkan dia di sini. Ada beberapa model layout peta yang teman-teman bisa ikuti, bisa lihat contoh-contohnya, posisi, bentuk penempatan mata angin dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman akan lihat saja dan pelajari seperti apa, bagaimana penempatannya. Kemudian langkah selanjutnya kita menampilkan koordinat sistem. Jadi klik Insert, Dynamic Text, teman-teman pilih koordinat sistem. Nah, dia akan muncul, teman-teman bisa atur dia di bawah. Kemudian jenis tulisan misalnya teman-teman bisa ganti supaya kelihatan agak bagus. Kemudian kita tampilkan skala. Nah, skala di sini sebagai contoh, kalau kita minimize atau kita gunakan zoom in zoom out, biasanya skala di sini akan berganti. Nah, misalnya saya mau ganti skalanya 1:275. 275.000 berarti bisa saya ganti misalnya 275 ya, seperti ini. Nah, dia secara otomatis akan mengikuti skala yang sudah kita tentukan 275. Atau misalnya kalau kita mau ganti 1:24.000, 1:250.000, itu disesuaikan dengan data dan kondisi atau tujuan pembuatan peta. Nah, untuk membuat skala peta kita klik Insert, kemudian ada skala bar, ada skala teks. Nah, kita coba pakai dulu skala teks, kemudian teman-teman pilih di atas yang absolut untuk dia muncul seperti ini, kemudian klik OK. Nah, teman-teman tinggal tempatkan dia saja, misalnya di sini. Ini bisa diganti tulisannya juga, teman-teman bisa ubah dia, bisa ganti tulisan seperti ini. Ini ukurannya 16, teman-teman bisa menggunakan 12 seperti ini. Nah, kemudian kita tulis skala, teman-teman bisa pakai rectangle text di sini, pilih teks, kemudian teman-teman klik di sini, kemudian ketik skala. Skala, kembalikan, matikan di sini, select elemen, kemudian ini karena dia pakai font size 12, teman-teman samakan, kemudian jenis tulisannya juga teman-teman bisa samakan, kemudian posisikan dia, samakan dia supaya dia kelihatan bagus posisinya seperti ini. Nah, kemudian kita tampilkan lagi skala bar. Kita klik Insert, Scale Bar, kemudian pilih, kita menyesuaikannya karena kita lihat kita punya satuan peta, kita bisa pakai di sini adalah kilometer. Bisa teman-teman lihat yang satuannya kilometer, klik OK. Nah, seperti ini, teman-teman bisa ganti juga dia punya jenis tulisan atau jenis font, kemudian bisa diatur, disesuaikan ukurannya supaya dia kelihatan pas di dalam
layout peta yang kita buat ini. Nah, seperti ini. Ini bisa kita kasih besar sedikit. 14. Ya, supaya kelihatan bagus, dia imbang. Nah, ini sebagai contoh. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa simpan. Setelah selesai, teman-teman juga bisa menampilkan legenda peta. Legenda peta itu nanti misalnya desa, layer-layer yang kita pakai itu kita bisa tampilkan dia. Nah, kita buat bingkainya kita copy dari yang sudah ada saja supaya mudah, supaya cepat. Kemudian kita atur, posisikan bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita klik insert legend. Nah, insert legend biasanya ada map layer ini. Map layer ini tampilan pada layer ini. Jadi semua layer ini dia ada muncul di sini. Legend item ini artinya layer-layer apa saja yang ingin kita tampilkan pada legenda. Nah, tidak semua layer yang tampil pada map layer ini kita tampilkan ke legenda, item legend ini. Jadi yang tidak kita butuhkan tidak perlu kita masukkan dia. Misalnya jalan kita tidak butuh, kita bisa klik simbol lebih kecil ini, dia akan kembali, dia tidak akan muncul. Tapi kalau kita mau tambahkan, kita klik simbol lebih besar, dia akan tampil. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ini set number of column in your legend. Kalau misalnya kita punya legend itu banyak, kita bisa setting dia menjadi 2 kolom, 3 kolom dan sebagainya. Kita bisa menyesuaikan. Sebagai contoh saya pakai misalnya 2 kolom. Kemudian klik next. Nah, ada tulis legend. Teman-teman bisa lengkapi bahasa Indonesia legenda. Seperti ini. Kemudian klik next. Klik next lagi. Teman-teman lihat ini lain ini teman-teman bisa ubah untuk yang bentuk lain. Misalnya teman-teman pilih yang flowing water seperti ini, bentuknya akan seperti ini. Kemudian yang polygon teman misalnya natural area bisa seperti ini. Kemudian klik next, finish. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Dia muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini juga jenis tulisannya bisa teman-teman ubah dia jenis tulisan. Nah, seperti ini. Ini adalah legenda peta yang kita tampilkan, yang kita buat. Nah, seperti ini. Ini adalah legenda peta. Jadi legenda yang ada pada layer ini dia akan ada tampil di sini seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya kita coba membuat sumber peta. Sumber peta itu kita harus buat terkait dengan data-data yang kita pakai dalam membuat satu peta atau menganalisis satu data. Kalau misalnya kita pakai data-data SHP, sumber data-data tersebut kita ambil dari Badan Informasi Geospasial, kita mesti mencantumkan sumber peta tersebut. Atau misalnya kita menggunakan data raster, data cheater dan lain sebagainya, kita mesti menampilkan informasi sumber daripada data cheater tersebut. Nah, kita buat bingkainya dulu, kita copy lagi, kemudian paste untuk kotaknya supaya bagus, supaya tidak terlalu ini. Kita tampilkan dia seperti ini. Kemudian kita klik teks di sini, klik teks. Kita ketik sumber peta, dua kali klik, double klik seperti ini, dia akan muncul. Titik 2, tekan enter, misalnya 1 batas administrasi
Provinsi Papua Barat. Badan Informasi Geospasial, BIG saja, tahun 2014, karena data yang digunakan adalah update terakhir, data yang dipakai data 2014. Kemudian ada juga batas administrasi Kabupaten Manokwari, ya. Manokwari, Badan Informasi Geospasial juga tahun 2014. Kemudian kita pakai data juga adalah data Sungai Papua Barat, ini juga BIG tahun 2014. Kemudian data jalan, ya sebenarnya data-data seperti ini bisa kita dapat dari beberapa kementerian, ya, misalnya PU untuk jalan. Kemudian data jenis tanah itu bisa kita dapat, atau data-data tutupan lahan dari pertanian atau kehutanan itu bisa teman-teman dapat. Ini sebagai contoh saja, sebagai dasar bagaimana kita membuat peta dan bagaimana membuat legenda hingga komponen-komponen peta sampai misalnya sumber peta, misalnya 5 katakanlah survei lapangan tahun 2021 misalnya. Kalau teman-teman melakukan penelitian, ya survei lapangan teman-teman bisa tampilkan seperti ini. Ini sebagai contoh. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, dia akan tampil seperti ini. Teman-teman bisa atur jenis tulisan, teman-teman bisa ganti, bisa ubah dengan jenis tulisan yang sama. Kemudian font size-nya teman-teman bisa ganti atau tambah. Ya, disesuaikan ya teman-teman, nanti menyesuaikan ukuran jenis tulisan dengan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian ini sudah sampai di sumber peta. Nah, jangan lupa teman-teman simpan. Langkah selanjutnya teman-teman mesti membuat inset peta. Inset peta itu adalah informasi terkait daerah ini masuk batas administrasi mana, provinsi mana, kabupaten mana, seperti itu. Nah, untuk membuat inset peta, teman-teman mesti perhatikan bahwa kita mesti mempunyai layer tersendiri. Nah, layer yang pertama ini adalah informasi peta besar, ini peta Kabupaten Manokwari. Sedangkan insert peta yang akan kita buat adalah informasi bahwa Kabupaten Manokwari itu dia masuk di provinsi apa. Nah, langkah selanjutnya itu kita klik insert, kemudian data frame. Setelah kita buat data frame, ada muncul sebelah kiri di table of content adalah new data frame seperti ini. Nah, dia muncul di sini teman-teman, atau dia di sini, atau seperti ini, katakanlah begini. Kemudian teman-teman add data untuk menampilkan data batas administrasi provinsi. Nah, seperti ini teman-teman nanti cek di folder data latihan, teman-teman buka di administrasi Papua Barat seperti ini. Misalnya wilayah provinsi Papua Barat 2014. Teman-teman add saja, dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah teman-teman lihat dia sudah muncul, aktifkan pen, teman-teman bisa atur, kemudian bisa ganti misalnya warna daripada daratannya, teman-teman bisa ganti. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk membuat, jadi klik kanan properties untuk membuat grid pada peta insert peta ini, new grid, klik next. Nah, teman-teman bisa lihat yang tadi saya jelaskan bahwa grid itu bisa menyesuaikan. Kita lihat ada DJ, menit maupun second. Misalnya saya buat di sini misalnya DJ-nya 2. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian ini juga kita kasih vertikal, properties, style, klik properties. Kemudian left dan right-nya kita kasih vertikal posisinya supaya dia tampil seperti ini. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kemudian untuk bingkainya, teman-teman
bisa copy dan paste saja yang dari atas supaya dia kelihatan bagus, supaya peta yang teman-teman buat itu kelihatan rapi, ada bingkainya untuk membatasi. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman jangan lupa simpan. Kemudian teman-teman klik teks, kemudian teman-teman klik di sini, kasih nama Papua Barat, Provinsi Papua Barat. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa ganti tulisannya juga, fontnya, jenis fontnya teman-teman ganti. Ini adalah insert peta Provinsi Papua Barat. Nah, ini adalah contoh insert peta yang teman-teman bisa lihat yang kita buat saat ini. Jadi teman-teman bisa gunakan maximize, minimize, atau scroll pada mouse untuk mengatur tata letak, dikasih bagus atau dikasih rapi. Nah, kalau kita mempunyai data bathymetry atau data kedalaman, teman-teman bisa menambahkan pada peta yang dibuat yang ada. Tetapi kalau tidak ada, nah sebagai langkah untuk kita bagaimana mengakali, teman-teman bisa klik kanan pada frame insert peta, kemudian properties, teman-teman bisa masuk ke menu frame, kemudian pada background ini teman-teman bisa pilih light blue, lalu klik OK. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga teman-teman lakukan pada peta yang layer yang pertama, itu klik kanan juga, properties, frame, kemudian teman-teman masuk ke light blue, klik OK. Nah, ini hanya sebagai contoh saja seperti itu. Kalau kita punya data bathymetry, kita bisa lakukan data tersebut, pakai data tersebut. Nah, kemudian untuk dia membuat insert peta, teman-teman klik pada insert peta ini, klik kanan, masuk ke properties, kemudian masuk ke menu extend indicator. Nah, teman-teman lihat di sini yang kita akan buat extend indicator adalah layer pertama, klik layer, klik tanda lebih besar, kemudian teman-teman klik OK. Dia akan membuat kotak ini, artinya kotak yang tampil kecil ini seukuran ini adalah peta atau lokasi penelitian atau lokasi kajian kita, seperti itu sebagai contoh. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat kalau kita menggunakan frame, biasanya dia tampilan seperti ini. Kita bisa menambahkan data daratan misalnya Papua Barat untuk menutupi ini. Jadi teman-teman bisa, ini diganti dulu, kita 2 kali klik, kita kasih nama general, misalnya Papua Barat, itu menunjukkan bahwa ini adalah Provinsi Papua Barat. Supaya kita tidak add, teman-teman bisa langsung klik saja, klik tahan, bawa naik ke layer yang di atas, dia akan tampil seperti ini. Ini teman-teman bisa ganti saja, misalnya mengganti warna, dia akan tampil seperti ini. Ini contoh dari data yang sudah kita buat ya, data yang ada kita coba tampilkan, dia seperti ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan layout peta dari data SHP yang teman-teman sudah download atau teman-teman punya. Nah, langkah selanjutnya kita coba untuk mengekspor data atau peta ini ke bentuk JPG atau ke bentuk PDF dan lain sebagainya. Makanya itu teman-teman klik menu file, kemudian ekspor peta, export map maksudnya. Kemudian teman-teman pilih nama file, bisa tetap mengikuti nama yang ada di ArcMap, atau teman-teman misalnya mau ganti, tidak jadi masalah. Kemudian save as TIFF-nya teman-teman tinggal pilih apakah mau dalam bentuk PDF, BMP atau JPG atau PNG atau TIFF. Sebagai contoh kita pakai JPG. Kemudian resolusinya ini kita kasih naik, misalnya 300 dpi supaya dia lebih bagus hasilnya. Kemudian
kita mau simpan di mana. Teman-teman tentukan dia mau simpan posisinya di mana. Misalnya di picture, teman-teman tinggal klik save saja. Nanti akan kita cek dan kita lihat hasilnya dalam bentuk JPEG, itu yang teman-teman akan pakai copy pada dokumen atau misalnya pada tampilan Word. Baik, demikian tutorial singkat bagaimana melakukan layout peta dengan data SHP yang sudah teman-teman punya atau yang kita miliki.